Oke, selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan kalian di pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas 9. Ya, oke. Masih kita tetap semangat walaupun pembelajaran kita lakukan dari jarak jauh. Kita harus tetap semangat, kita harus tetap berusaha untuk menjadi anak yang semakin berkembang. Ya, kita mulai pembelajaran kita hari ini. Pembelajaran kita hari ini adalah mengenai teks laporan hasil percobaan. Ya, bisa dibuka buku paketnya ataupun di modulnya sambil menyimak penjelasan dari saya. Apa yang akan kita pelajari pada bab pertama ini atau pada pertemuan pertama ini? Kita akan mempelajari mengenai pengertian teks laporan hasil percobaan, ciri-cirinya, sampai pada informasi yang terkandung di dalam teks laporan percobaan tersebut. Bisa dipahami ya? Ya. Silakan mulai berpikir menurut kalian. Apa itu teks laporan percobaan? Oke, kita lanjutkan. Pengertian dari teks laporan percobaan, pengertiannya adalah teks laporan percobaan atau eksperimen merupakan teks paparan data secara terperinci hasil praktik, pengamatan, dan penelitian. Teks laporan percobaan ditulis berdasarkan percobaan data setelah pengamatan selesai, melakukan percobaan atau penelitian. Kegiatan percobaan atau penelitian ini digunakan untuk memperoleh pengetahuan dalam bidang ilmu alam, psikologi, atau sosial. Sampai di sini penjelasannya. Ada yang ingin ditanyakan? Jika ingin ditanyakan, silahkan langsung tulis komentarnya di kolom forum classroom. Jadi teks laporan hasil percobaan ya, itu kita gunakan sebagai sebuah laporan terakhir mengenai kegiatan yang sudah kita lakukan. Bisa dalam bentuk karya ilmiah, dalam bentuk laporan praktikum, kemudian bisa dalam bentuk laporan hasil perjalanan misalnya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai ciri-ciri dari teks laporan percobaan. Yang pertama, teks laporan percobaan disusun berdasarkan hasil percobaan, pengamatan, atau penelitian disertai pemecahannya. Kedua, teks laporan hasil percobaan, pembahasan masalah teks laporan percobaan dikemas secara objektif, sesuai realitas atau fakta, dan kebenarannya dapat diuji. Sehingga anak-anak di sini hasilnya itu harus berdasarkan fakta, tidak boleh berdasarkan keinginan pribadi dari orang yang sedang meneliti.
Paham? Kita lanjutkan di ciri yang ketiga. Teks laporan hasil percobaan disusun berdasarkan struktur isi teks secara runtut dan sistematis. Ya. Strukturnya itu harus runtut, sistematis, jadi urut. Tidak boleh kita mengacaknya dengan seenaknya. Misalnya, contoh, dari pendahuluan baru memperkenalkan apa yang akan dilaporkan, langsung merujuk pada hasil. Itu namanya tidak runtut dan tidak sistematis. Yang keempat, teks laporan percobaan menggunakan bahasa ilmiah baku. Ilmiah baku ini maksudnya adalah bahasa baku, jelas, komunikatif, dan logis, sehingga tidak terbuka kemungkinan adanya ambiguitas. Ambiguitas itu apa? Ya, bermakna ganda. Ketaksaan ataupun kerancuan, rancu, tidak sesuai dengan kenyataan. Selanjutnya, teks laporan percobaan ditulis dengan data lengkap sebagai pendukung laporan. Teks laporan percobaan dibuat menarik dan interaktif. Kenapa demikian? Karena supaya orang lain itu tertarik untuk membaca dan memahami dan mengerti isi dari hasil laporan percobaan yang sudah dilakukan. Ciri yang terakhir adalah teks laporan percobaan menuntaskan masalah-masalah yang dimunculkan secara terperinci dan lengkap. Ciri yang ketiga, yang terakhir ini memang harus melekat pada sebuah teks laporan hasil percobaan. Namanya saja sudah laporan hasil percobaan. Berarti pastilah di situ ada sebuah masalah yang ingin dipecahkan permasalahannya, atau sebuah penelitian yang ingin disajikan hasilnya ke masyarakat. Ya. Sebelum kita berlanjut ke informasi dalam teks laporan percobaan, adakah yang ingin ditanyakan? Seperti biasa tadi di awal, silakan laporan teks hasil percobaan. Yang ingin bertanya langsung saja chat di forum Google Classroom kelas Bahasa Indonesia kelas 9. Kita lanjutkan anak-anak. Informasi dalam teks laporan percobaan itu hampir sama dengan apa yang kita pelajari di kelas 8, yaitu teks berita. Di mana teks berita terdiri dari pokok-pokok berita yang bisa kita ambil dari adik Simba. Masih ingat bukan adik Simba? Ya, betul. Apa, siapa, mengapa, kapan, di mana, bagaimana. Dalam laporan teks hasil percobaan, apa kita gunakan untuk merujuk informasi mengenai judul, objek percobaan atau objek penelitian, alat dan bahan yang digunakan, dan hasil kesimpulannya dari laporan tersebut. Siapa berarti akan menanyakan pelaku percobaan, pelaku yang meneliti siapa saja. Ketiga, mengapa? Nah, mengapa? Itu kita jadikan sebagai acuan untuk mencari sebuah jawaban tujuan dari percobaan yang dilakukannya atau dilakukan oleh seseorang.
Kapan berarti akan waktu percobaannya, tempat di mana berarti tempat percobaannya, bagaimana itu akan merujuk pada langkah-langkah percobaan mulai dari awal hingga akhir percobaan atau hingga hasil percobaannya seperti apa. Ya. Jadi adik Simba masih kita gunakan lagi sebagai bahan untuk menggali sebuah teks laporan percobaan. Oke, ada pertanyaan, anak-anak? Ya. Jika tidak ada, kita akhiri dulu pembahasan kita hari ini. Ya. Tadi kita sudah membahas mengenai pengertian dari teks laporan hasil percobaan, kemudian cirinya, hingga yang terakhir adalah informasi dalam teks laporan percobaan. Oke, sebelum kita tutup, sebelum kita akhiri, ya, ingat, silakan tetap nanti pertanggungjawaban pembelajaran kita hari ini tetap harus dikumpulkan sebagai bentuk presensi kalian masuk sekolah. Oke anak-anak? Ya, tetap semangat, tetap menjadi anak yang pandai, tetap menjadi anak yang berwibawa, tetap menjadi anak yang selalu ingin mengubah dirinya menjadi lebih baik, dan tetap harus menjaga kesehatannya di era pandemi ini yang mungkin entah kapan akan selesai. Kita hanya bisa berdoa, semoga kita bisa cepat kembali bertemu dan bertatap muka di kelasnya masing-masing. Oke, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses.